Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang grup faktor atau grup habis bagi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Evelyn Sastika Banuarea, dari kelas 4D dengan 3 digit NIM terakhir 046. Yang kedua, Ninyo Mantri Fabiola dari kelas 4B dengan NIM akhir 006. Yang terakhir adalah Safanah Mubarok dari kelas 4D dengan NIM akhir 073. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam materi. Dalam grup faktor atau grup habis bagi ini memiliki beberapa teorema, yaitu salah satunya teorema pertama. Dalam teorema ini menyatakan bahwa jika H merupakan subgrup normal dari G, maka AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G. Buktinya yaitu diberikan sembarang A elemen G, diambil sembarang X elemen AH, ini berarti X sama dengan AH. Untuk suatu H elemen H besar, diperhatikan bahwa X sama dengan AH sama dengan dalam kurung AH kali E sama dengan dalam kurung AH dikali A inverse dikali A sama dengan AH A inverse dikali A. Karena H tertutup terhadap konjugat, maka AH A inverse elemen H besar akibatnya X elemen HA. Dengan demikian, setiap anggota AH merupakan anggota HA. Pernyataan tadi kita dapat analogikan sebagai berikut. Ditunjukkan bahwa setiap anggota HA merupakan anggota HA. Dengan demikian, HA sama dengan HA untuk setiap A elemen G. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Dari contoh di atas, mengapa sih perkalian koset tidak bisa bertindak sebagai operasi biner pada koset-koset dari H yang diberikan pada contoh itu? Alasannya, karena meskipun H merupakan subgrup dari S3, namun H bukanlah subgrup normal. Jika H merupakan subgrup normal, seharusnya perkalian koset akan memenuhi syarat operasi. Untuk lebih jelasnya, diberikan pada teorema selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan teorema 2. Diketahui H merupakan subgrup normal dari G. Jika HA sama dengan HC dan HB sama dengan HD, maka HAB sama dengan HCD. Buktinya dapat kita lihat, jika HA sama dengan HC, maka A elemen HC, sehingga A sama dengan H1C untuk suatu H1 elemen H. Jika HB sama dengan HD, maka B elemen HD, sehingga B sama dengan H2D untuk semua H2 elemen H. Akibatnya, AB sama dengan H1CH2D sama dengan H1CH2D. Namun, CH2 elemen CH. Dengan demikian, terdapat H3 elemen H, sehingga CH2 sama dengan H3C. Akibatnya, untuk AB diperoleh AB sama dengan H1CH2, D sama dengan H1 dalam kurung H3C, D sama dengan dalam kurung H1H3 dalam kurung CD. Diberikan grup H dari subgrup normal H dari G. Dibentuk suatu himpunan yang terdiri dari suatu koset dari H. Kita notasikan himpunan ini dengan G per H. Berarti jika HA, HB, HJ dan seterusnya merupakan koset-koset G per H sama dengan himpunan HA, HB, HC dan seterusnya. Di mana G per H disebut grup faktor dari G ke H. Grup faktor sering juga disebut dengan grup hasil bagi atau grup kosien. Lanjut ke teorema 3. Jika H merupakan subgrup normal dari G, maka G per H dengan operasi perkalian koset merupakan grup. Buktinya telah ditunjukkan bahwa perkalian koset merupakan operasi pada G per H. Berarti tinggal ditunjukkan 3 syaratnya lagi, yaitu yang pertama, perkalian koset bersifat asosiatif. Sebab HA dikali dalam kurung HB kali HC sama dengan HA dikali H dalam kurung BC sama dengan HA dalam kurung BC sama dengan H dalam kurung AB, C sama dengan H dalam kurung AB dikali HC sama dengan dalam kurung HA dikali HB kali HC. Yang kedua,
Elemen identitas dari G per H adalah H sama dengan HE. Sebab untuk setiap HA, elemen G per H berlaku HA dikali HE sama dengan HA, dan HE dikali HA sama dengan HA. Lalu yang ketiga, inverse dari setiap koset HA elemen G per H adalah HA pangkat negatif 1. Sebab HA dikali HA pangkat negatif 1 sama dengan H dalam kurung AA pangkat negatif 1 sama dengan HE. Sama dengan H dalam kurung A pangkat negatif 1A sama dengan H pangkat HA pangkat negatif 1 dikali HA. Nah, jadi terbukti bahwa G per H yang dilengkapi dengan perkalian koset merupakan grup. Kita lanjut ke teorema 4. G per H merupakan bayangan homomorfik dari G. Buktinya, fungsi dari G ke G per H yaitu paling mudah kita lihat adalah fungsi f yang memetakan setiap elemen ke kosetnya, yaitu fx sama dengan hx. Ini merupakan fungsi homomorfisme karena fxy sama dengan hxy sama dengan hx dikali hy sama dengan fx kali fy. Fungsi ini disebut dengan homomorfisme alami dari G ke G per H atau onto. Jadi terdapat sebuah homomorfisme G dari G per H. Dengan demikian, G per H merupakan bayangan homomorfik dari G. Agar lebih mendalami, mari kita coba contoh soalnya. Diketahui Z merupakan grup bulat dari 6 dan merupakan grup siklik dari Z yang terdiri dari semua kelipatan 6. Nah, kita jawab, karena Z abelian dan setiap subgrup dari grup abelian merupakan subgrup normal dari grup abelian dan setiap subgrup dari grup abelian subgrup normal, maka 6Z merupakan subgrup dari Z. Untuk lebih detailnya kita bisa lihat pada tabel di bawah. Baik, untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nyomanti Fablantini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10, yaitu teorema 5 yang berisi misalkan G merupakan grup dan H suatu subgrup dari G, maka yang pertama HA sama dengan HB jika AB inverse elemen H, dan yang kedua HA sama dengan H jika A elemen H. Buktinya untuk yang pertama, jika HA sama dengan HB merupakan kemudian A elemen HB, maka A sama dengan HB. Terdapat elemen H besar. Dengan demikian, AB inverse elemen H. Kemudian untuk bukti yang kedua, teorema 5 yang kedua, yaitu HA sama dengan HE jika A inverse sama dengan A dan A elemen H. Contohnya, diketahui G merupakan grup abelian dan H terdiri atas semua elemen dari G yang memiliki order berhingga. Dapat ditunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G. Ingat kembali bahwa dalam grup abelian semua subgrup merupakan grup normal. Sehingga H merupakan subgrup normal. Dengan demikian, kita bisa membentuk grup faktor G per H. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa di dalam G per H tidak ada elemen kecuali elemen netral yang memiliki order berhingga. Misalkan Hx merupakan elemen G per H dengan order berhingga. Karena elemen netral G per H adalah H, maka terdapat bilangan bulat M sehingga Hx pangkat M sama dengan H, yaitu X pangkat M sama dengan H. Ini berarti X pangkat M itu elemen H. Dengan kata lain, X pangkat M memiliki order berhingga. Ini mengakibatkan X memiliki order berhingga, jadi X elemen H berdasarkan teorema 5 yang kedua diperoleh Hx sama dengan H. Jadi tidak ada elemen lain selain H yang memiliki order berhingga. Contoh yang kedua yaitu diberikan sembarang grup G, komutator dari G merupakan setiap elemen yang berbentuk AB A inverse kali B inverse dengan A, B elemen G. Diperhatikan bahwa pada grup abelian semua komutator bernilai sama dengan elemen netral. Sedangkan pada grup yang tidak komutatif, banyaknya komutator berbeda dapat menjadi ukuran dekatnya grup terhadap grup abelian. Semakin sedikit komutatornya, semakin dekat grup terhadap tersebut menjadi grup abelian. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa jika H merupakan subgrup dari G yang memuat semua komutator dari G, maka G per H merupakan grup abelian. Ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan teorema 5 yang pertama.
Untuk menunjukkan G per H abelian, harus ditunjukkan bahwa untuk sembarang elemen Hx, Hy elemen G per H berlaku Hx kali Hy sama dengan Hy kali Hx. Diperhatikan bahwa Xy kali Y X pangkat min 1 sama dengan Xy X pangkat min 1 Y pangkat min 1 merupakan komutator, sehingga Xy kali Y X pangkat negatif 1 elemen H. Berdasarkan teorema 5 yang pertama diperoleh HXY sama dengan HYX. Dengan demikian berlaku HXHY sama dengan HXY sama dengan HYX sama dengan HY kali HX. Jadi G per H merupakan contoh abelian, grup abelian. Kemudian lanjut ke contoh soal. Yang pertama, misalkan G itu adalah grup Z6 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan operasi penyebelahan membentuk suatu grup. Misalkan H sama dengan 0,2,4 adalah merupakan subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H yaitu G per H. Yang pertama kita akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa H merupakan subgrup normal dari G, yaitu dengan cara mencari koset kiri dan koset kanan. Koset kiri 0 tambah H sama dengan 0 tambah 0,2,4 ditambahkan seperti biasa, itu 0, 2, 4 1 tambah H sama dengan 1 tambah 0 1,1 tambah 2 1 tambah 5 seterusnya. Dapat kita lihat bahwa koset kiri dan koset kanan itu sama, sehingga subgrup dari H yaitu 0,2,4 merupakan subgrup normal. Selanjutnya, misalkan kita ambil koset kiri. Kita lihat berapa koset yang terbentuk, yaitu yang pertama 0 tambah H sama dengan 2 tambah H sama dengan 4 tambah H sama dengan 0,2,4 sama dengan H. 1 tambah H sama dengan 3 tambah H sama dengan 5 tambah H sama dengan 1,3,5. Jadi ada dua koset yang terbentuk, yaitu H sama dengan 0,24 dan H plus 1 sama dengan 1,3,5. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa 0,2,4 1,3,5 membentuk grup dengan operasi perkalian koset. Karena himpunan ini merupakan himpunan berhingga, maka kita dapat buktikan dengan menggunakan tabel Cayley, yaitu perkalian koset. Misalkan H kali H sama dengan H kali 1 tambah H sama dengan 1 tambah H, 1 tambah H kali H sama dengan 1 tambah H, 1 tambah H kali 1 tambah H itu 2 tambah H. Seperti kita tahu tadi 2 tambah H itu sama dengan H. Kemudian berdasarkan tabel Cayley tersebut terperoleh bahwa sifat tertutup terpenuhi karena anggotanya ada, yaitu H dan 1 tambah H. Kemudian sifat asosiatif terpenuhi dan himpunan tersebut mempunyai identitas, yaitu H karena H kali H sama dengan H dan H kali 1 tambah H itu juga hasilnya 1 tambah H. Dan masing-masing anggota juga memiliki inverse. Kita lihat yang hasilnya H, dimana H kali H hasilnya H dan 1 tambah H kali 1 tambah H hasilnya juga H, sehingga mereka saling inverse. Dapat disimpulkan karena sifat grup sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan 0,2,4, 1,3,5 dengan operasi perkalian membentuk grup faktor. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan pramu Santi. Om Santi Santi.